Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Insinyur Bonita Destiana, SPD MPD, merupakan salah satu dosen program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika pada Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenankan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Algoritma Pemrograman. Berikut deskripsi singkat mata kuliah Algoritma Pemrograman. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS teori yang membahas prinsip dasar penyusunan algoritma dan implementasinya dalam bentuk program komputer menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mahasiswa akan belajar menyusun algoritma secara sistematis melalui pemahaman masalah, perancangan solusi, dan implementasi kode program. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai notasi algoritma untuk mengembangkan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan struktur dasar algoritma dan statement-statement dalam pemrograman. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prosedur atau function dalam pemrograman. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan berbagai macam algoritma searching dan juga sorting. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang algoritma untuk penyelesaian suatu masalah. Berikutnya mengenai materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi pengantar algoritma, notasi algoritma, dan struktur dasar algoritma, yang kemudian dilanjutkan mengenai prosedur atau function termasuk konsep rekursif, dan yang terakhir mengenai berbagai metode searching dan juga sorting. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah algoritma pemrograman menggunakan mode blended learning yang mengkombinasikan tatap muka di kelas secara luring dan juga pembelajaran daring. Untuk mendukung pembelajaran daring, salah satu aplikasi yang digunakan yakni Learning Management System milik UNY yaitu Bismart UNY. Berikut sekilas tampilan course mata kuliah algoritma pemrograman pada Bismart. Selanjutnya, sebagai tambahan informasi, saya telah memiliki sertifikat Microsoft Certified Educator yang menunjukkan bahwa saya memiliki kompetensi literasi teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar berbasis TIK. Kemudian, berkenaan dengan aspek penilaian, mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk lebih aktif dan mandiri. Oleh karenanya, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian yang diambil pada mata kuliah ini meliputi partisipasi aktif mahasiswa di kelas, penugasan individu dan atau kelompok seperti presentasi dan pengerjaan studi kasus, serta ujian pada tengah semester dan juga akhir semester. Selanjutnya, berikut saya sampaikan rekaman proses pembelajaran salah satu materi mata kuliah algoritma pemrograman pada topik struktur dasar algoritma. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bertemu ya untuk perkuliahan minggu yang ketiga. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya, untuk pertemuan hari ini, kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Silakan, bisa seperti biasa mengakses token presensi di Siakat ya. Untuk pertemuan hari ini, teman-teman bisa akses tokennya langsung. Kodenya ada DP3. Untuk hari ini berarti ada 2 yang belum bisa hadir dan 1 yang izin sakit ya. Untuk pertemuan yang berikutnya harapannya semua bisa hadir semua dan sehat-sehat selalu. Lanjut untuk pertemuan hari ini, seperti pada minggu lalu ya, jadi kita akan melanjutkan topik yang ketiga berkenaan dengan struktur dasar algoritma. Untuk materi-materinya sudah saya post di LMS kita, Bismart. Nanti ada pun handout materi, kemudian slide presentasi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Teman-teman bisa review kembali, akses kembali melalui Bismart tersebut. Untuk hari ini nanti harapannya kita bisa melakukan pembelajaran yang aktif sehingga teman-teman bisa berinteraksi langsung dan bisa menyampaikan beberapa
respon jawaban yang sesuai. Oke, untuk topik ketiga berkenaan struktur dasar algoritma ini, nanti adapun capaian atau tujuan pembelajaran pada minggu ini ada 3. Jadi setelah melaksanakan perkuliahan pada hari ini, nanti teman-teman harapannya yang pertama bisa menyebutkan apa saja 3 konstruk dasar tersebut. Selanjutnya nanti diantaranya bisa membedakan antar satu dengan yang lain dari ketiga konstruk tersebut. Dan yang terakhir nanti dapat menggunakan algoritma yang sesuai dengan struktur-strukturnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini nanti target pembelajaran kita di topik yang ketiga ini. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk materi hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari berkenaan dengan notasi algoritma. Adakah yang mungkin di antara teman-teman yang masih ingat berkenaan dengan topik tersebut? Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, silakan angkat tangan. Ada lagi yang lain? Oke, kita coba dengan Mbak Dini dulu, silakan. Baik, notasi algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama ada narasi yang ditulisnya berurutan dengan kalimat, yang kedua ada flowchart yang berbentuk diagram, dan ketiga ada pseudokode yang ditulisnya seperti kode program. Oke, baik. Jadi ada 3 ya kemarin yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada berkenaan dengan narasi, bagaimana kita menuliskannya secara tersurat. Jadi ada kalimat yang kita cantumkan secara berurutan. Kemudian flowchart di mana kita menggunakan diagram alir yang mana ada simbol-simbol ketentuannya. Dan yang ketiga adalah pseudocode itu. Jadi bagaimana kita menuliskan algoritma secara penyajian kode semu, pseudocode yang mana menyerupai dengan bahasa pemrograman dengan kata kunci tertentu yang terdiri atas 3. Ada judul, deklarasi, dan deskripsi. Oke, selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk materi hari ini. Sebagai pengantar akan saya tayangkan video, teman-teman bisa mencermati secara singkat untuk ilustrasi dan animasi berkenaan dengan contoh penerapan algoritma. Kita coba cermati bersama-sama. Oke, sebentar. Oke, dari video ini kalau kita ulas, mungkin yang paling dekat dengan kita ya untuk contoh penerapan algoritma, saya ambil mungkin contohnya ada 3 ini. Jadi semakin berkembangnya algoritma, kemudian dengan penerapannya dikembangkan dalam bahasa pemrograman yang berkesesuaian, algoritma-algoritma ini tentu bisa mengembangkan inovasi-inovasi fitur-fitur menu yang semakin canggih. Dengan melihat contoh video dan juga ulasan penerapan dari algoritma ini, kira-kira apakah ada yang bisa mengeksplorasi kira-kira hubungan antara teknologi dan algoritma itu seperti apa? Ada yang mungkin bisa? Ada lagi mungkin? Oke, kita coba dengan Mas Rafael. Algoritma merupakan hal yang sangat penting yang menjadi landasan dalam perkembangan teknologi. Oke, baik. Terima kasih. Mas Rafael tadi telah memberikan pendapat ya, dan saya kira sudah sesuai bahwa memang algoritma itu merupakan poin penting di mana menjadi landasan atau fondasi kita untuk mengembangkan teknologi. Jadi inovasi-inovasi teknologi yang ada saat ini sebenarnya juga berlandaskan dari algoritma. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik materi hari ini. Jadi berkenaan dengan struktur dasar algoritma. Nah, berdasarkan referensi, ahli komputer itu mendefinisikan ada 3 struktur yang bisa kita cermati dalam penerapan algoritma konteks pemrograman ya. Jadi kalau minggu-minggu lalu kita mungkin masih membicarakan algoritma secara umum dalam keseharian dan yang lainnya. Hari ini kita mulai fokus dalam konteks pemrogramannya. Nah, untuk program sendiri sebenarnya baik program yang sederhana maupun yang kompleks itu sebenarnya hanya kombinasi di antara 3 konstruk utama ini. Jadi ada sequence, ada selection, dan yang ketiga yakni adalah repetition itu. Nah, kalau misalkan mungkin agak kesulitan untuk mencermati istilahnya, kita bisa mungkin mengenalnya dengan istilah bahasa Indonesia ya. Jadi, untuk sequence kita bisa mengenalnya sebagai runtunan. Untuk selection mungkin bisa kita sebut sebagai percabangan atau pemilihan kondisi. Dan yang ketiga repetition atau yang familiar mungkin kita kenal sebagai perulangan itu. Nah, masing-masing kita coba cermati terlebih dahulu bagaimana strukturnya ya. Jadi untuk sequence secara sekilas pada slide ini teman-teman bisa mencermati perbedaan bentuk struktur dari ketiganya. Yang pertama di mana sequence itu sesuai dengan istilahnya runtunan sehingga bisa tersaji secara berurutan. Kemudian untuk selection ada pengecekan kondisi terlebih dahulu
untuk menentukan nanti tahapan atau aksi selanjutnya yang akan dijalankan seperti apa. Aksi yang mana akan dijalankan, itu berdasarkan kondisi yang dicek terlebih dahulu. Sedangkan untuk repetition atau perulangan, itu di mana nantinya aksi akan dijalankan sebanyak kondisi yang mana nilainya bernilai benar gitu. Jadi selama nilainya kondisi ini adalah true, maka aksi tersebut akan diulangi secara terus-menerus. Nah, lebih detailnya kita akan cermati di ilustrasi contoh berikut. Jadi untuk sequence ya, ini tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa langkah demi langkah itu dijalankan satu persatu. Seringkali contoh yang diambil yakni adalah perhitungan aritmatika sederhana. Jadi untuk pemrosesan penghitungan rumus luas, keliling dan sebagainya. Kita coba jalankan untuk melihat ilustrasi contohnya. Oke, jadi yang pertama kita masukkan nilai dari alas segitiga. Nah, lanjut berikutnya nilai tinggi kita masukkan sebagai inputan yang kedua, diproses dengan rumus, dan yang terakhir akan tertampil dari luaran hasil luas segitiga tersebut. Ini untuk contoh dari penyajian struktur sequence atau runtunan. Selanjutnya kita akan coba untuk cek contoh yang selection ya atau percabangan. Yang perlu dicermati untuk poin ini, bahwa selection ini akan membutuhkan kondisi atau kriteria yang perlu kita cek terlebih dahulu. Pada kondisi yang dilakukan pengecekan ini, biasanya yang digunakan adalah variabel yang bertipe boolean. Harapannya teman-teman masih ingat ya untuk materi yang sebelumnya berkenaan dengan tipe data dan operator. Nah, saat kondisi ini dicek dan bernilai benar atau true, karena sifatnya boolean tadi, maka akan tertampil aksi yang sesuai gitu. Jadi dalam aliran yang bernilai benar, yes, maka akan mencetak nilai laki-laki. Dalam hal ini program akan menentukan jenis kelamin ya, jadi gender berdasarkan inputan kondisi yang dipilih. Kalau memilih satu, program akan menentukan gender atau jenis kelaminnya sebagai laki-laki. Sedangkan apabila tidak bernilai satu, tidak benar yang dipilih, diinputkan nilai yang lain, maka akan mencetak yang sebaliknya atau selainnya, yakni adalah perempuan. Kita coba cek untuk contohnya terlebih dahulu. Apabila kita inputkan dari variabel JK, misalkan nilainya 1, maka akan dicek terlebih dahulu, kemudian akan memilih aksi yang pertama, cetak laki-laki. Apabila inputan kondisi yang dipilih itu berbeda atau tidak benar, tidak bernilai 1, maka yang dicetak adalah luaran yang selainnya, yakni adalah perempuan. Jadi untuk selection itu seringkali juga dikenal sebagai struktur percabangan karena ada biasanya memang untuk tipe kedua ini yang seringkali digunakan. Jadi ada 2 aksi dan 1 pemilihan kondisi. Berikutnya kita akan coba untuk mencermati contoh yang repetition atau perulangan. Hampir menyerupai struktur percabangan yang mana juga menggunakan penyeleksian kondisi. Hanya saja penyeleksian kondisi di struktur repetition ini menentukan berapa kali atau berapa banyak aksi akan dijalankan. Jadi berapa banyak aksi tersebut akan diulangi. Untuk contoh yang tertampil, kita bisa melihat ada variabel counter yang bernilai 1. Kita inisialisasikan dengan harga awal yakni 1. Dan kemudian nanti ditentukan untuk kondisinya apakah counter nilainya lebih dari 5 gitu. Jadi selama nilai counter ini akan terpenuhi, bernilai benar, maka aksi pencetakan pesan hello world ini akan ditayangkan atau akan tercetak. Selanjutnya ada perubahan kondisi itu. Jadi nanti akan ada nilai increment yang bertambah menaik yang akan menentukan perubahan kondisi dan berapa banyak perulangan ini akan dijalankan. Untuk contoh yang tertampil ini counternya kita tambahkan nilai 1 ya di tiap perulangan, sehingga nanti saat program ini dijalankan dari yang semula counter bernilai 1 akan menaik satu persatu dan selama kondisinya terpenuhi akan tercetak pesan hello world tersebut. Berdasarkan kriteria ini, kira-kira nanti akan berapa banyak pesan hello world ini akan tercetak. Kalau counter awal bernilai 1, sedangkan batasnya lebih dari 5. 5 kali, benar. Jadi kita coba ya cek kalau nilai counter itu nilai awalnya bernilai 1, kemudian nanti batasnya itu dengan counter lebih dari 5, maka akan tercetak sebanyak 5 kali. Oke, jadi saya kira teman-teman sudah bisa
dapat gambaran ya untuk struktur sequence seperti apa, selection seperti apa, dan juga repetition perulangan seperti apa. Nah, dari apa yang sudah dicermati dari materi tadi, mungkinkah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Tika, boleh? Ingin bertanya, untuk selection atau percabangan tadi itu, apakah kondisi selection atau percabangan itu hanya dapat berisi satu kriteria saja, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Pertanyaannya lumayan kritis ya. Jadi, tadi kita sudah mengenal 3 struktur. Salah satunya pada selection, tadi kita sudah cermati ada kondisi yang perlu dicek terlebih dahulu, penyelesaian kondisi. Pertanyaan dari Mbak Tika tadi menyampaikan apakah hanya bisa satu kriteria saja? Jawabannya adalah tidak gitu. Jadi pada penyeleksian kondisi untuk selection ini memungkinkan kita untuk menggunakan lebih dari satu kriteria. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan operator logika. Teman-teman sudah mempelajari di pertemuan yang pertama ya, berkenaan dengan tipe data dan operator. Di sana kita mengenal ada operator logika, sebagai contoh ada AND atau OR. Nah, untuk operator tersebut bisa kita kombinasikan atau kita gunakan pada penyeleksian kondisi. Contohnya semisal kita mau mengatur kondisi yang ada ini tidak hanya berdasarkan satu inputan kriteria jenis kelamin saja, tapi sebagai contoh kita tambahkan kriteria usia. Jadi kita bisa tambahkan bahwa apakah jenis kelamin 1 laki-laki dan, nah jadi menggunakan operator logika dan untuk variabel umur lebih dari 35 tahun. Contohnya sebagai berikut. Jadi untuk menentukan misal, oh calon pimpinan harus berjenis kelamin laki-laki dan lebih dari 35 tahun. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi untuk kriteria yang bisa kita gunakan pada kondisi selection bisa lebih dari 1. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengevaluasi pembelajaran hari ini ya. Kita akan coba cermati kuis, tidak banyak, nanti harapannya teman-teman juga bisa ikut mencoba. Nah, untuk linknya juga bisa diakses pada Bismart, namun untuk kali ini kita coba akses secara langsung saja di depan. Saya akan berikan salah satu contoh untuk pengerjakan kuis yang nomor 1. Nanti harapannya untuk teman-teman yang lain bisa gantian ya, mencoba untuk menyelesaikan nomor kuis yang berikutnya. Nah, kita coba cermati dulu untuk kuis yang nomor 1 ini berkenaan dengan perintahnya atau soalnya terlebih dahulu. Kemudian nanti mekanismenya kita akan drag and drop tahapan-tahapan yang ada di sebelah kanan ini dibawa atau didropkan di bagian isian jawaban. Jadi nanti seolah-olah kita mencoba membuat tahapan penyelesaian masalah. Jadi kita membuat algoritma untuk menyelesaikan soal yang ada. Kita coba cermati dari soalnya terlebih dahulu. Jadi create a program that asks the user to enter 3 whole numbers. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa cermati bahwa program itu nanti akan meminta untuk memasukkan 3 bilangan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti program akan menghitung rata-rata. Jadi the program will display the average of these 3 numbers. Nah, dari soal yang ada kita akan coba selesaikan. Yang pertama dulu tentu kita akan perlu menginputkan ketiga bilangan yang pertama. Jadi num1, variabel num1, variabel num2, dan num3 kita inputkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita proses hitung ya. Kita kalkulasikan dulu kira-kira rumus rata-rata average seperti apa. Yang terakhir kita cetak hasil luarannya. Nah, setelah meletakkan tahapan step-stepnya di bagian isian jawaban, bisa diklik di bagian check my answer ini ya. Kita coba cek apakah jawabannya sudah tepat. Kalau semuanya benar, akan berwarna hijau seperti ini. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Harapan saya ada lagi mungkin yang mau mencoba contoh yang kedua dan yang ketiga. Untuk kuis ini silahkan. Adakah dari teman-teman mungkin yang berminat untuk mengerjakan? Oh, oke. Ada lagi mungkin? Oh ya, mungkin Mas Hendri terlebih dahulu. Oke, untuk soal nomor 2 ya Mas Hendri. Bisa dicoba dikerjakan. Kita mungkin bisa sembari cermati juga untuk soalnya. Jadi program akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 bilangan, yang mana nanti program akan menentukan mana bilangan yang lebih besar. Kira-kira step-step apa yang dipilih Mas Hendri untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin yang pertama, memilih number pertama. Oke, variabel num 1. Variabel number kedua. Betul. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? diperiksa
apakah 61 lebih besar dari 62? Jika iya, print 61 is greater than 62. Kalau tidak, sebaliknya 62 lebih besar daripada nomor 1. Oke, kita coba cek dulu jawabannya apakah sudah sesuai. Kita lihat, hijau semua belum? Wah, sudah tepat. Berikan aplaus untuk Mas Hendri. Oke, baik, terima kasih Mas Hendri, bisa kembali ke belakang. Nah, sesuai dengan penyelesaian persoalan yang sudah dikerjakan Mas Hendri ini, kira-kira struktur yang digunakan pada contoh soal yang kedua ini, struktur yang mana? Selection, percabangan ya, di mana di sini ada pengecekan kondisi yang nantinya akan menentukan aksi mana yang akan dijalankan. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Oke, kita coba cermati dulu untuk soalnya ya. Nanti siapa yang mungkin bersedia untuk mengerjakan ke depan, tentunya biasa ada nilai partisipasi keaktifan. Untuk nomor 3, create a program that will calculate the following summary dari bilangan 1 sampai 100 gitu. Jadi program akan menghitung secara berulang nanti dari bilangan yang pertama sampai 100. Adakah yang mungkin mau mencoba untuk soal nomor 3? Oke, ada lagi mungkin selainnya? Tidak, belum? Oke, Mas Azizi, boleh ke depan. Oke, bisa dicoba ya. Mungkin yang pertama di sini dari inisialisasi 0, kemudian perulangan dari 1 sampai 100. Untuk bilangannya, oke. Kemudian inisialisasi total, kemudian tampilan, kemudian total. Coba kita cek jawabannya. Oke. Ya, oke. Sudah hijau semua ya. Berikan aplaus untuk Mas Azizi. Jawabannya sudah benar ya untuk yang nomor 3. Oke, Mas Azizi, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, untuk soal nomor 3, di mana kita menghitung proses dari bilangan pertama hingga 100, kalau disesuaikan dengan struktur yang sudah kita pelajari, masuk ke dalam kategori struktur yang repetition atau perulangan. Baik, untuk pembelajaran hari ini, saya kira sudah memberikan gambaran ya, apa saja struktur, kemudian tadi teman-teman bisa mengevaluasi dengan contoh pengerjaan kuis. Adapun untuk kuis-kuis yang lain tadi masih ada soal nomor 4 dan seterusnya, teman-teman bisa lanjut mengerjakan secara mandiri. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke penugasan, mungkin ada yang bisa memberikan summary itu apa saja toh yang sudah kita pelajari pada sesi kali ini. Silakan, mungkin ada. Oke, paling depan saja, Mas Alfian boleh disampaikan. Oke, baik Bu, pada hari ini kita tuh belajar tentang 3 struktur dasar dari algoritma penggerakkan. Oke. Yaitu pertama itu sequential, yaitu berurutan, jadi eksekusinya itu dilakukan secara berurutan dari line 1, 2, dan seterusnya. Kemudian struktur yang kedua itu adalah selection, yaitu percabangan, yaitu apabila program itu membuat keputusan apabila ada percabangan antara true atau false, yang itu akan menentukan programannya akan dieksekusi oleh program. Kemudian yang ketiga itu adalah perulangan atau repetition. Itu tadi programnya itu mengeksekusi blok kodenya itu secara berulang hingga berulang selama kondisinya apabila kondisinya sesuai sampai dengan kondisinya itu sesuai. Oke, benar. Terima kasih Mas Alfian untuk resume untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti teman-teman juga saya kira harapannya sudah bisa memperoleh gambaran tadi apa yang sudah kita pelajari. Ada 3 struktur, jadi jangan terbalik ya. Kemarin kita sudah mempelajari 3 notasi, hari ini kita mempelajari 3 struktur dasar. Adapun sequence itu merupakan default mode, mungkin hampir semua program tidak lepas dari struktur ini ya, karena pengerjaan program secara berurutan itu hampir dilakukan di semua program. Adapun untuk struktur yang kedua dan ketiga, selection dan repetition, ini sesuai dengan kebutuhannya. Bisa kita gunakan salah satu atau kombinasi di antara keduanya. Dan untuk 2 struktur ini sama-sama melibatkan decision step atau pengambilan keputusan, penyeleksian kondisi terlebih dahulu. Hanya saja tadi strukturnya berbeda ya. Untuk selection itu untuk menentukan aksi mana yang dijalankan, jadi memilih
Sedangkan kalau untuk kondisi di repetition perulangan untuk menentukan berapa banyak aksi akan dijalankan. Saya kira untuk pertemuan hari ini bisa kita cukupkan. Namun sebelum itu, untuk minggu depan kita akan melanjutkan topik berkenaan dengan selection. Jadi minggu depan kita akan lebih lanjut mempelajari seperti apa struktur selection, apa saja tipe-tipenya, dan yang perlu teman-teman nanti kerjakan itu gimana dalam struktur selection itu ada simple, multiple, dan juga nested. Nah, nanti silakan kalian cari referensi yang berkesesuaian, identifikasi di antara ketiga tipe tersebut. Nah, nanti bisa kalian berikan sedikit contoh dari masing-masing. Nah, lanjut untuk hasil pengerjaan tugasnya, seperti biasa teman-teman bisa akses detail deskripsi tugas dan juga deadline pengumpulan tugasnya di Bismart yang berkenaan dengan assignment link-nya. Jadi nanti harapannya untuk pertemuan lebih lanjut, di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah ada gambaran sehingga kita bisa lebih aktif lagi berdiskusi. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini. Harapannya bisa memberikan pengetahuan lebih. Kemudian nantinya teman-teman juga bisa eksplor lebih lanjut ya berkenaan dengan referensi-referensi tambahan. Kebetulan referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah algoritma ini ada 3 buku sumber acuan. Nanti tentu teman-teman juga bisa menambahkan lagi di internet. Saya kira banyak untuk referensi yang bisa kalian peroleh, e-book yang berkesesuaian. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas, nanti teman-teman bisa lanjut mengerjakan tugas terstruktur di Bismart dan bisa belajar mandiri kembali mereview melalui pelajaran dan materinya di Bismart. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kalau semisal mungkin nanti ada kendala dan permasalahan seperti biasa ya, bisa memanfaatkan WhatsApp group untuk menghubungi ataupun berkomunikasi lebih lanjut. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Pertemuan hari ini ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Sehat-sehat selalu ya untuk teman-teman kelas E Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan mata kuliah dan rekaman proses pembelajaran guna memenuhi unsur pengajaran PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai, panitia, dan tim sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, kepada atasan, dosen rekan sejawat, dan juga mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.